Kayak Aristoteles yang mulai iseng ngelompokin hewan sama tumbuhan. Lanjut ke zaman Renaissance, seniman jenius kayak Da Vinci ngegambar detail anatomi manusia dengan presisi yang luar biasa. Lompat ke abad 17, penemuan mikroskop ngebuka dunia sel yang nggak kelihatan. Dan puncaknya, di abad 20, kita akhirnya bisa mecahin kode kehidupan itu sendiri, DNA. Oke, mungkin setelah lihat semua cabang ilmu ini, kamu jadi mikir, wah biologi itu pasti susah ya, isinya cuma hafalan nama-nama Latin yang ribet doang. Nah, ini nih kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Coba kita lurusin ya, pakai perspektif dari ahlinya langsung. Menurut Pak Berry Juliandi, seorang ahli biologi, belajar biologi itu sama sekali bukan tentang menghafal nama. Tapi ini adalah perjalanan buat memahami diri kita sendiri dan gimana kita terhubung dengan semua kehidupan di sekitar kita. Jadi, jauh lebih personal kan? Dan disinilah kuncinya. Pak Berry ngungkapin kalau seluruh ilmu biologi yang kelihatannya luas banget ini sebenarnya cuma ditopang sama dua pilar utama, genetika dan evolusi. Gampangnya gini, genetika itu mekanismenya, gimana instruksi kehidupan diwariskan. Sementara evolusi itu ceritanya, gimana instruksi itu berubah dari waktu ke waktu dan nyiptain semua keragaman makhluk hidup yang kita lihat sekarang. Kalau kamu paham dua ide ini, kamu sebenarnya udah megang kunci buat ngebuka seluruh rahasia biologi. Jadi gimana caranya biar ngerti tanpa harus pusing sama detailnya? Beliau ngasih 3 langkah praktis. Pertama, pahami dulu konsep intinya, kayak genetika dan evolusi tadi. Kedua, coba deh bikin peta pikiran buat nyambung-nyambungin idenya, jadi kelihatan gimana satu konsep bisa ngaruh ke yang lain. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti nanya, kenapa? Rasa penasaran itulah mesin utama buat paham. Dan ngertiin ini semua tuh bukan cuma buat pelajaran sejarah aja. Justru sebaliknya, biologi adalah kunci buat membuka pintu masa depan. Ilmu ini bukan cuma tentang dari mana kita berasal, tapi juga kemana kita akan pergi. Kenapa sepenting itu? Karena di era digital ini, sumber daya paling berharga itu data. Dan data biologis, kayak urutan lengkap genom manusia atau tanaman pangan, itu ibarat tambang emas baru. Data ini nilainya bisa miliaran dolar dan punya potensi buat merevolusi dunia kedokteran dan pertanian. Coba deh kita pikirin tantangan-tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang. Pandemi yang disebabin virus yang terus-terusan mutasi. Krisis iklim yang nuntut kita buat hidup lebih berkelanjutan. Penyakit kompleks kayak kanker. Akar dari semua solusi untuk masalah ini ada di satu tempat. Pemahaman kita yang mendalam tentang biologi. Pada akhirnya, biologi membawa kita kembali ke sebuah kebenaran yang fundamental sekaligus indah. Seperti yang pernah dikatakan, kita terhubung dengan alam semesta secara kimiawi dan terhubung satu sama lain secara biologis. Kisah biologi itu, pada akhirnya, adalah kisah tentang koneksi. Jadi, nanti pas kamu bercermin lagi, ingat ya, kamu itu bagian dari sebuah jalinan kehidupan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa arti koneksi itu buat kamu?